damai di hati. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah gabungan pemuda Eklesia dan remaja Solo Gracia. Untuk itu, mari kita beribadah bersama. Baiklah, saat ini kita masuk dalam unsur ibadah dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah gabungan pemuda dan remaja kita di malam hari ini. Kita masuk dalam doa pembukaan sekaligus dengan doa pengakuan dosa yang akan dibawakan oleh Gladys Tulung. Mari berdoa. Allah Bapa yang kekal tetap dalam kerajaan surga, puji dan syukur limpah banyak terima kasih kami banyak kehadirat-Mu Tuhan, karena atas berkat rahmat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami boleh lagi bersama-sama Tuhan dalam ibadah gabungan pemuda dan remaja melalui online. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, bersyukur kami Tuhan, Engkau masih menuntun dan menjaga kami hingga saat ini Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak memulaikan peribadatan kami, biar kiranya Engkau tuntun dan sertai itu Bapa, dari permulaan, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, kami tahu ketika kami beribadah Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang akan peribadatan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon, kami bersatu hati, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang luar biasa mampu mengalahkan setiap bisikan setan, bisikan iblis yang mau mengganggu setiap peribadatan kami Tuhan. Bapa yang maha baik, berdoa kami pula Tuhan, ketika Engkau dapat di dalam kehidupan kami, begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa, sehingga Tuhan, pada kesempatan ini kami membawa setiap pengakuan kami, keluhan kami membawa kepada-Mu Bapa, biar kiranya Engkau mengampuni dan mengasihani kami Bapa, sehingga kami semua boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena pengampunan-Mu kami sungguh diberkati, kami sungguh diurapi Bapa. Terima kasih Tuhan, karena atas garam yang tercurah untuk kehidupan kami, sehingga Engkau membalur setiap kesalahan dan dosa kami Bapa. Inilah kami yang mau berdoa dan ucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan hadir kita di malam hari ini adalah Saudara Marcelino Tingon, Sarjana Teologi. Shalom, damai di hati. Di tempat ini kita berkumpul di dalam satu kebersamaan persekutuan pemuda dan remaja Jemaat Gemim Paulus Kawitan. Dan di saat ini kita akan mendengarkan perenungan di malam hari ini yang terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, kami sungguh sangat mengucap syukur kepadamu bahwasannya kasih setiamu atas kehidupan kami tak terucapkan, bagaimana pengorbananmu atas hidup dan kehidupan kami membuat kami dimerdekakan, membuat kami dimenangkan dan didamaikan bersama-sama dengan Bapa. Ketika saat ini lewat media online kami beribadah, kami mengucap syukur bagaimana perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Dan biarlah peribadatan kami ini berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga kami pun sebagai anak-anak-Mu dapat selalu terus berkarya di dalam produktivitas dan kreativitas kami, demi membanggakan gereja kami, demi membanggakan akan Engkau Tuhan dan Allah kami yang hidup. Dan di saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ya Tuhan, firman-Mu di malam hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berakar di dalam hari-hari kehidupan kami. Berkati kami pemuda dan remaja, berkati kami yang mendengarkan, buka hati kami supaya firman-Mu menjadi rema di tengah-tengah kehidupan kami pribadi, begitupun keluarga kami masing-masing. Ini kami Bapa yang telah siap dan sedia mendengarkan kebenaran firman. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18.
Di bawah perikop judul, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita membaca bersama-sama. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaut dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai di hati, shalom. Dan di saat ini, di dalam perenungan kita di minggu berjalan ini, kita dihentar di dalam perenungan bagaimana kisah kebangkitan Yesus, kisah yang membuat semua orang percaya kepada Yesus, karena ini adalah kisah pembuktian pertama di mana Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena. Dan kita percaya bahwa iman percaya kita pun sampai saat ini berakar dari kepercayaan di dalam kitab suci, bahwa ketika Kristus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, itulah yang menjadi fondasi kita, itulah yang menjadi akar kita sebagai orang-orang Kristen di masa sekarang ini. Di dalam kita beribadah, di dalam kita mewujud nyatakan iman kita kepada Tuhan. Sahabat-sahabatku yang kukasihi di dalam Tuhan, pemuda dan remaja Jemaat Paulus Kaulitan, memang sementara ini kita tengah diperhadapkan dengan penyebaran pandemi COVID-19 yang di Sulut sendiri telah mencapai angka 31 orang, di mana lonjakan pasien ini diakibatkan karena tidak memenuhi dari standarisasi kesehatan yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan. Dan di sini pun kita sebagai pemuda dan remaja, kita yang sementara aktif bekerja dan berkarya, sementara di dalam pergumulan yang sama. Namun pergumulan kita lebih nyata karena kedepannya kita akan menghadapi hal-hal yang lain, hal-hal yang baru. Dan mungkin COVID-19 ini hanyalah sebagian dari apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun sementara ini kita dalam perenungan di minggu berjalan di dalam kitab Yohanes mengenai sapaan warga anak bangsa, kita sendiri adalah warga anak bangsa, dan kita sendiri percaya bahwa lewat sapaan kita boleh memberikan damai dan cinta kasih kepada sesama kita. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita
Kristus Yesus memulai karya agungnya, memulai segala apa yang telah dia lakukan setelah dia mati dan disalibkan dan mati maksud saya, adalah dengan menyapa Maria Magdalena dan menyatakan diri bahwa ia telah bangkit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini terlihat bahwa Maria Magdalena sementara Kristus menyapanya, dia mungkin belum mengenal dengan baik bahwa itu adalah Tuhan. Dia menyangka bahwa itu adalah penunggu taman atau penjaga taman makam pada saat itu. Namun kita percaya bahwa lewat iman Maria Magdalena yang telah disampaikan di dalam kesaksian Alkitab, itu juga menjadi fondasi kita untuk percaya kepada Kristus bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sapaan memang banyak sekali digunakan untuk memulai suatu pembicaraan atau kata-kata. Bisa saja sapaan kita gunakan ketika kita berpapasan dengan orang lain. Dan walaupun begitu, kita tahu bahwa sekarang ini kita sementara di dalam keadaan yang berjauh-jauhan, di dalam physical distancing dan atau social distancing. Namun kita percaya walaupun kita saling berjauh-jauhan, namun kita selalu satu di dalam iman. Dan saya mengajak kita untuk bersapa-sapa meskipun kita sedang dalam keadaan berjauh-jauhan. Yang menjadi masalah yang timbul ketika kita tidak mengungkapkan sapaan, yang paling banyak dilakukan adalah yang pertama itu gengsi. Gengsi, kata yang sungguh ada di dalam kehidupan masa muda. Karena gengsi dengan orang lain, karena gengsi dengan teman, seringkali kita pun sebagai pemuda dan remaja tidak bertegur sapa, walaupun itu berpapasan ataupun sementara dalam satu forum. Sementara di dalam keadaan satu ruangan, seringkali kita tidak bersapa karena kegengsian itulah yang menutup mulut kita sebagai pemuda dan remaja untuk saling bersapa satu dengan yang lain. Padahal di dalam sapaan itu terkandung makna cinta dan kasih. Terkandung makna ingin berdamai dengan orang yang akan kita sapa. Pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Yang kedua yang saya melihat bahwa ketika di dalam keadaan social distancing, lewat media sosial, seringkali kita melupakan awalan kata atau awalan kalimat untuk bertegur sapa. Dan seringkali kita hanya menggunakan huruf P atau biasa disimbolisasikan dengan pink untuk memulai suatu percakapan dengan orang lain. Tidak memulai sesuatu itu dengan kata shalom atau selamat siang, selamat pagi dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi problematika sekarang ketika dalam keadaan social distancing kita pun diajak untuk bertegur sapa. Kita diajak untuk membagikan damai, membagikan kasih sayang kepada orang lain lewat kita bertegur sapa. Dengan shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, dan lain sebagainya. Marilah kita sebagai orang-orang yang juga percaya dan mengimani Kristus yang telah bertegur sapa dengan Maria Magdalena, kita pun diajak untuk mengikuti teladannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna firman di malam hari ini dapat kita maknai bahwa ketika kita di dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan social distancing, marilah kita tetap bertegur sapa satu dengan yang lain. Marilah kurangi atau tiadakan gengsi di dalam terampai kehidupan. Karena paling besar dan paling kita melihat bahwa gengsilah yang menutup, yang memborgol mulut kita untuk bertegur sapa dengan orang lain. Namun kendalikanlah diri kita, berikanlah masukan yang baik kepada orang yang kita sapa, ketika pun dia memiliki kesalahan kepada kita, ataupun sebaliknya. Ketika kita bertegur sapa, kita membawa damai dan shalom. Kita membawa suatu perasaan yang ingin berdamai dengan orang lain, suatu perasaan yang ingin lebih dekat dengan orang lain. Kalau bercerita tentang lebih dekat, mungkin orang di sini telah melihat bahwa ketika orang berada di dalam keadaan keluarga, di dalam keluarga begitu,
kita seringkali memakai kata-kata yang kurang sopan atau kurang menunjukkan jati diri sebagai anak-anak Kristen. Seringkali kita hanya melihat bahwa karena terbiasa berhadapan dengan orang itu atau terbiasa bersama-sama dengan orang itu, seringkali kita membuat candaan atau membuat sapaan yang tidak mengenakan hati. Seringkali pun di dalam kalangan kita berteman di dalam satu forum bersama-sama dengan teman-teman dan sahabat kita, seringkali kita menggunakan kata-kata sapaan-sapaan yang tidak mengenakan untuk didengar sebagai seorang Kristen, yaitu dengan kata-kata kasar, dengan nama-nama binatang dan lain sebagainya. Seringkali kita memulai sesuatu yang dianggap penuh sukacita dan penuh kedamaian itu dengan kata-kata yang negatif. Di sini, di tempat ini, marilah kita bersatu hati untuk dapat merubah kelakuan kita. Sama seperti Kristus yang memulai dengan sapaan kepada Maria Magdalena, marilah juga kita memulai dengan sapaan yang lebih baik. Dia minimal menggunakan nama orang yang akan kita sapa. Apakah dia William, apakah dia Echa, apakah dia Gladys, marilah kita memulai itu sesuatu yang penuh damai dengan kata-kata yang mendamaikan juga. Pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, karena Kristus telah menjadi pendamai atas kehidupan kita, marilah juga dan mengajak kita semua untuk berdamai dengan orang-orang yang sementara ini pun masih belum menerima kita. Jika bukan dari kita, siapa lagi akan memulai? Marilah kita memulainya lebih dahulu. Karena di dalam kita memulai pendamaian dengan orang lain, di situ juga Allah telah menyediakan pendamaian bagi kita. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati kita pemuda dan remaja Jemaat Gemim Paulus Kauritan selalu terus berkarya di dalam kreativitas dan produktivitas, di dalam pengembangan kepelayanan yang ada, dan diberkatilah kita selalu di tiap segi kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam ranah kita bergaul dan bertegur sapa dengan sesama kita. Marilah kita bawa damai dan shalom atas kehidupan kita bersama. Shalom, damai di hati. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa bersama-sama di dalam doa umum. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan terlebih dahulu kehidupan kita di dalam kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita di dalam proses untuk lebih khusyuk lagi kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh di saat ini kami bersyukur kepadamu bahwasannya kasih setia Tuhan atas kehidupan kami yang tak berkesudahan selalu baru tiap pagi, dan selalu memberikan kami kekuatan di tengah-tengah pandemi yang ada sekarang ini. Tuhan Allah kami yang kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, di malam hari ini tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu, sebab bahwasannya kemurahan Tuhan telah membuat kehidupan kami menjadi lebih berarti daripada sebelumnya. Kehidupan kami di malam hari ini, kami tahu bahwa kami sementara di dalam perjalanan kehidupan yang sungguh amat berat. Karena berpikirlah kami bahwa ketika masalah pandemi ini muncul, bahwa kepelayanan harus tetap kami lanjutkan, bahwa penyebaran berita kebenaran akan firman Tuhan harus terus berjalan di tengah-tengah dunia. Dan kami percaya oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu, kami boleh melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, di saat ini kami mendoakan bagi firman yang telah kami dengar, bagi kehidupan kami yang telah ditaburi dan diisi oleh firman kehidupan. Biarlah firman-Mu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu selalu memperlihatkan kepada kami bagaimana pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Menjadi penolong, menjadi penghibur kami, menjadi penguat kami ketika ada di dalam masa-masa kesusahan, dan menjadi teman karib kami di masa-masa kami bersuka cita. Di saat ini ya Bapa,
Biarlah firman-Mu selalu menekankan kepada kami bahwa teguran dan sapaan haruslah kami mulai dengan kata-kata yang bijaksana, dengan kata-kata yang juga membawa damai sesuai dengan makna sapaan yang adalah kedamaian itu sendiri. Kami juga percaya bahwa teladan-Mu yang telah kami dengarkan lewat firman Tuhan selalu dapat menjadi rema di tengah-tengah kehidupan kami, meneladani kami ketika kami akan beraktivitas di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Di dalam keluarga, begitupun di ranah kami bersama-sama dengan teman-teman dan sahabat kami. Tuhan Yesus Bapa kekal memberkati pelayanan yang ada dari pemuda Eklesia Jemaat Paulus Kalita. Tuhan berkati dari Penatua William Wara. Kiranya diberkatinya dia di tengah-tengah kehidupannya, di dalam masa pekerjaan dan di masa dia menekuni kepelayanan yang telah Tuhan embankan kepadanya. Selalu buka jalan atas setiap permasalahan yang dihadapi. Selalu memberikan kreativitas yang berasal daripada-Mu, sehingga pemuda-pemuda Eklesia Paulus Kalita selalu ada di dalam perkenanan Tuhan, selalu mendengarkan apa menjadi maksud dan pinta Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami lewat pribadi dari Penatua William Wara. Selalu memberkati setiap komisi yang ada, ketua sampai anggota-anggota yang ada. Kiranya setiap apa yang mereka berikan di dalam kepelayanan ini selalu diperhitungkan Tuhan. Begitupun dengan kepelayanan remaja yang ada, remaja Solar Gracia Paulus Kalita di tengah-tengah kepemimpinan Penatua Bright Wolingkas SPD. Kiranya Tuhan memberkati dia pun di tengah-tengah kehidupannya. Selalu Tuhan buka jalan setiap apa yang menjadi pinta di dalam doa, sehingga remaja-remaja dapat tumbuh, dapat berkembang, dapat menjadi remaja-remaja yang dapat meneladankan sesuatu yang baik di dalam kehidupan keluarga, berjemaat, dan juga berbangsa. Kiranya remaja Solar Gracia Paulus Kalita lewat kepemimpinan Bright Wolingkas selalu mendapatkan hasil yang baik, selalu memberikan pelayanan dan kreativitas juga yang berasal daripada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati pun pembina-pembina dan komisi remaja. Kami tahu dan kami percaya bahwa besar pengorbanan dan besar pemberian mereka di tengah-tengah kepelayanan ini. Namun kasih setia Tuhanlah yang dapat memberikan balasan yang berkelebihan atas kehidupan mereka. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ketika kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkatilah persembahan yang telah kami berikan, yang tulus dari dalam hati kami, tidak di dalam paksaan. Tulus kami berikan untuk menunjang kepelayanan yang ada di pemuda remaja Paulus Kalita ini. Tuhan selalu memberkati pemerintah, gereja, begitupun dengan tim medis, para dokter, perawat yang sementara ini melawan pandemi COVID-19. Ketika mereka ada di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu memberkati mereka di dalam program-program mereka, di dalam keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mereka perlu. Sehingga itu ya Tuhan, lewat itu semua kami pun percaya bahwa Tuhan telah menyediakan keselamatan yang terjadi atas kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang bermohon. Ini kami Tuhan yang berterima kasih sebab penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman dan doa kita dengarkan bersama. Selamat beraktivitas dan selamat kita menunaikan tugas pelayanan kita. Shalom, damai di hati. Demikianlah ibadah kita telah selesai, dan atas nama Komisi Pelayanan Remaja Solar Gracia dan Komisi Pelayanan Pemuda Eklesia menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama pada Tuhan Yesus yang telah menuntut jalan ibadah kita di saat ini. Juga kami berterima kasih kepada saudara Marcelino Timothy Sarjana Teologi yang telah menjadi saluran berkat kita pada saat ini. Juga disampaikan banyak terima kasih pada teman-teman yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita di saat ini, dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah kita di saat ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe. Stay healthy.